Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiona Fazira dengan NIM 200426163 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah pengembangan organisasi yang diampu oleh Bapak Iip Permana STMT. Sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi yang meliputi, yaitu yang pertama adalah pengembangan tim kerja, kemudian yang kedua adalah sistem sosioteknikal, dan yang ketiga adalah peningkatan mutu kekaryaan. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu pengembangan tim kerja. Tahap pertama pada pengembangan tim kerja yaitu forming atau pembentukan. Ini merupakan tahap untuk mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Situasi intinya adalah situasi yang tidak aman dan berhati-hati dengan menunjukkan sikap aktif dan pasif. Tahap ini mencakup pengujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal atau antar anggota kelompok dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. Kemudian tahap kedua adalah storming stage atau tahap curah gagasan. Ini merupakan tahap yang sulit dilalui oleh kelompok, tapi penting bagi kesehatan pengembangan kelompok. Tahap curah gagasan dicirikan oleh perilaku-perilaku berikut, yaitu para anggota kelompok mulai menunjukkan gaya aslinya, kemudian ketidaksabaran yang terus meningkat akan muncul ke permukaan akibat sedikitnya kemajuan yang dicapai, lalu para anggota akan saling masuk ke daerah anggota lain, kemudian akan muncul ketidaksepakatan umum tentang proses, tugas, dan tujuan keseluruhan tim tersebut. Kemudian tahap yang ketiga adalah norming atau penormaan. Saat anggota kelompok mengetahui perbedaan-perbedaan mereka dan telah mengatasinya, mereka maju ke tahap pembentukan norma. Para anggota kelompok mencari konsensus, kemudian penggabungan pendapat dan masukan dari tiap individu mulai terjadi. Akhirnya, perbedaan-perbedaan antar individu diterima dan aturan baru untuk bekerja mulai disusun. Kemudian tahap yang keempat adalah performing atau bekerja tahap aksi. Tim yang bekerja adalah tim unit yang sangat efektif dalam memecahkan masalah, yang bisa meraih solusi dengan cepat dan bahkan bisa mendahului memecahkan isu-isu sebelum berubah menjadi masalah. Tahap ini hanya bisa dimulai ketika kelompok sudah merasa dan berpikir bahwa beberapa hal bisa diprediksikan, bahwa aturan hubungan antar anggota kelompok telah disetujui, dan bahwa kelompok tersebut tidak perlu menegosiasikan apa yang sudah dibangun. Kemudian yang kedua adalah sistem sosioteknikal. Yang pertama yaitu socio-technical networks. Sistem informasi berbasis komputer menghasilkan socio-technical networks atau jaringan teknososial. Jaringan teknososial adalah jaringan antar anggota masyarakat yang difasilitasi oleh teknologi. Kemudian yaitu sosioteknologi, merupakan relasi ilmu sosial atau social science dengan teknologi atau engineering. Kemudian teknologi ini dilihat dari berbagai perspektif. Intinya adalah berusaha kritis terhadap keberadaan teknologi yang biasanya dipandang deterministik, positivistik, khususnya di negara-negara yang sepertinya menjadi konsumen abadi dari teknologi seperti Indonesia. Kemudian peningkatan mutu kekaryaan. Adapun 8 faktor penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan mutu kekaryaan. Yang pertama adalah imbalan yang adil dan memadai. Kemudian yang kedua adalah kondisi dan lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan. Keempat adalah kesempatan untuk berkembang dan keamanan bekerja di masa depan. Selanjutnya yang kelima adalah integrasi sosial dalam lingkungan kerja. Keenam adalah ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif. Dan yang ketujuh adalah keseimbangan antar kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi. Dan yang terakhir adalah relevansi sosial kehidupan kekaryaan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.